kami. Kami tenang karena Tuhan selalu bersama kami. Kekuatan kami adalah datangnya daripada Tuhan. Karena itu biarlah kami selalu percaya dan bersandar kepada Tuhan. Berkati kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan hari ini. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan. Roh Kudus mari bermitra dengan hamba-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah. Kami percaya firman-Mu sanggup memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap diberkati firman Tuhan, percaya bersama kita katakan amin. Semua saudara duduk, berikan tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi. Haleluya, silakan duduk saudara. Shalom. Bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Tema kita di bulan ini tetap masih membahas tentang badai, saudara ya. Menang terhadap badai. Dan saya percaya menaklukkan badai dalam hidup ini tidaklah mudah. Tapi saya percaya saudara, ketika badai terjadi dalam hidup saudara, jangan pernah menengkingnya. Tapi belajarlah untuk menghadapinya sehingga saudara menjadi orang yang ahli dan saudara bisa bermain di tengah badai. Amin saudara ya. Saudara bisa mengasai badai itu dan saudara bisa menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Saudara, tema kita minggu ini adalah menjadi unggul di tengah badai. Menjadi unggul di tengah badai. Ya, kita tahu bahwa akhir-akhir ini saudara banyak tantangan yang harus dihadapi. Ya, namun bagaimana cara untuk menang atas badai tantangan tersebut? Ya, kita harus belajar senantiasa untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Saudara, dalam hidup ini kita tidak akan pernah luput dari namanya masalah. Betul? Orang tidak pernah akan lepas dari masalah. Setiap manusia akan mempunyai gelombang-gelombangnya sendiri di dalam kehidupan ini. Ada badai-badai tersendiri yang harusnya kita lewati. Dan saya percaya setiap kita ada kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita bisa melewati setiap badai dalam hidup kita. Sebab Alkitab bilang begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang biasa. Amin. Jadi bukan luar biasa. Pencobaan yang biasa. Dan dikatakan lagi tidak melebihi kekuatan saudara. Jadi persoalan pencobaan yang kita hadapi itu biasa dan tidak melebihi kekuatan kita. Lalu diteguhkan pada waktu kamu dicobai, dikatakan apa? Apa? Tuhan turut bekerja dan memberikan engkau kekuatan. Amin. Jadi saudara, dalam setiap kehidupan kita ada masalah, iya. Ada pergumulan, iya. Ada badai, iya. Tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Sebab Allah berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Dan Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita. Bukan saja pada waktu dalam keadaan susah, tapi pada waktu dalam keadaan diberkati, Tuhan juga ada bersama dengan kita. Amin saudara. Karena itu saudara, hari ini kita mau belajar menjadi unggul di tengah badai. Nah, kita akan belajar dari seorang yang bernama Nehemia, saudara. Kitab Nehemia, saudara, itu ditulis oleh dua tokoh Alkitab, Nehemia sendiri dan juga oleh Ezra. Ya, nah kitab Nehemia ini ditulis ketika bangsa Israel itu mengalami kembalinya bangsa Israel dari perbudakan di Babelonia. Ya, mereka ditawan pada waktu itu dan kemudian dalam waktu 70 tahun mereka ditawan di sana dan kemudian Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia. Lewat kerajaan Persia ini kemudian bangsa Israel itu disuruh pulang. Semua bangsa-bangsa yang ditawan oleh Babel pada kerajaan Babel pada waktu itu disuruh kembali ke negara mereka masing-masing, termasuk orang Israel pada waktu itu. Ya, dan bangsa Israel disuruh kembali dan saudara, pada waktu itu ada seorang yang bernama Nehemia. Nehemia ini seorang yang kerja di kerajaan Persia pada waktu itu. Dia sebagai juru campur minum, saudara. Waktu dia mendengar informasi tentang tembok Yerusalem yang menjadi puing-puing reruntuhan karena sekian puluh tahun tidak lagi ditinggali, bangsa Israel pada waktu itu ditangkap dan dijajah, mereka ditawan di Babel sehingga tembok Yerusalem itu menjadi porak-poranda, hancur saudara. Dan tembok itu dibangun untuk apa? Menjaga keutuhan umat Tuhan pada waktu itu, karena tembok itu dibangun untuk menjaga bangsa lain untuk masuk.
Ya, jadi itu adalah pembatas, benteng. Nah, saudara, pada waktu itu tembok Yerusalem ini hancur berantakan karena bekas jajahan dan juga tidak terawat. Lalu Nehemia mendengar berita itu. Alkitab berkata dalam Nehemia pasal 1, Nehemia hatinya menjadi hancur dan dia merasa mengalami panggilan Tuhan untuk kembali ke Yerusalem, membangun kembali tembok Yerusalem itu. Singkat cerita, dia ngomong kepada Raja Persia dan Raja Persia mengizinkan dia, dan lebih lagi luar biasanya apa? Raja Persia memberikan semua kebutuhan untuk kembali membangun tembok Yerusalem. Saya percaya saudara, waktu kita punya hati untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Amin. Amin saudara. Ya. Kita ini butuh dana saudara, untuk apa? Untuk beli tanah, untuk beli bangun gedung, untuk bangun sekolah. Uangnya belum ada, tapi saya percaya waktu kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan itu sanggup untuk menyediakan. Amin. Haleluya. Ya, saya sudah mulai keliling-keliling cari lokasi tanah saudara. Tapi saya percaya walaupun uangnya belum ada, tinggal minta di surga, Tuhan ada menyediakan bagi kita. Amin saudara. Nah, Nehemia ini seperti itu. Waktu dia ngomong kepada Raja Persia mengkerahkan seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh Nehemia. Dan singkat cerita, Nehemia kembali ke Yerusalem dan dia mulai membangun tembok Yerusalem itu. Nah, kita akan baca saudara dalam kitab Nehemia pasal yang keempat. Saya pikir saya nggak akan baca semuanya karena nanti ada beberapa poin yang saya ambil di situ. Tapi nanti saudara punya PR, pulang dari ibadah ini jangan lupa baca kitab Nehemia ini pasal 4 ayat 1 sampai 23. Ya, saya menghemat waktu. Jadi saudara baca nanti Nehemia pasal 4 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Nah, saudara, Nehemia ini terbeban untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Ketika dia mendengar berita mengenai tembok Yerusalem yang runtuh, dia kemudian berdoa memohon ampun atas bangsa Israel dan rela kembali ke sana. Untuk apa? Untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Saudara, walaupun memang tidak mudah, apa yang diterima oleh Nehemia, visi, panggilan Nehemia untuk kembali membangun tembok Yerusalem itu tidaklah mudah. Karena memang ada banyak tantangan yang dialami oleh Nehemia dan juga oleh kaum Yehuda pada waktu itu ketika mereka mau membangun kembali tembok Yerusalem. Salah satunya mereka menghadapi tantangan dari dua orang, saudara. Ya, ada dua sosok pribadi yang menghalangi mereka, yang mengganggu mereka, yang selalu mencemooh mereka, merintang mereka untuk bisa membangun kembali tembok Yerusalem. Yaitu siapa? Sanballat dan Tobia. Ya, Sanballat dan Tobia ini saudara, mereka berusaha untuk mencemooh bangsa Israel supaya tembok Yerusalem itu tidak dibangun. Berusaha untuk mengecilkan hati orang-orang Israel, kaum Yehuda, supaya tembok Yerusalem itu tidak jadi dibangun. Karena memang Sanballat itu punya kepentingan. Menurut beberapa ensiklopedia mengatakan bahwa Sanballat ini sebenarnya dia adalah salah satu gubernur Samaria. Jadi dia punya tujuan adalah ingin mengembangkan kotanya, termasuk di Yudea dan Yerusalem pada waktu itu. Jadi dia berusaha untuk menghalangi supaya tidak dibangun kembali tembok Yerusalem. Dengan demikian ketika dia mengembangkan kotanya, maka Yerusalem itu termasuk dalam pengembangan kotanya. Sehingga dia berusaha untuk menggagalkan kembali pembangunan tembok Yerusalem. Saudara, ya. Nah, Sanballat ini berusaha untuk mengolok-olok orang Yahudi, ya. Dia berusaha untuk mengecilkan hati orang-orang Yahudi. Nah saudara, Sanballat dan Tobia ini adalah simbol atau gambaran dari pencemooh dan penentang. Ada banyak mungkin di antara kita yang mau berusaha bangkit dari kegagalan. Tapi ada juga orang-orang yang tidak senang ketika kita bangkit dari kegagalan. Mungkin saudara sedang dalam keadaan terhimpit. Saudara dalam keadaan dalam titik nol, saudara mau bangkit, tapi mungkin ada orang-orang di sekitar saudara yang gak suka. Atau mungkin waktu saudara lagi senang, saudara lagi sukses, ada orang-orang di sekitar kita yang tidak suka, berusaha untuk mencemooh kita, berusaha untuk menentang kita. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, walaupun ada orang di sekitar kita untuk mencemooh, menentang kita, kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada satupun yang bisa melawan kita. Haleluya. Nah saudara coba baca di dalam Nehemia pasal 4, tolong ditampilkan. Nehemia pasal 4 ayat 2 dan 3, saudara,
bagaimana Tobia dan Sanbalat ini berusaha untuk mempengaruhi orang-orang Israel, berusaha mencemooh, menentang, ya, mengolok-olok orang Yahudi yang sedang membangun tembok Yerusalem. Sudah? Yeremia pasal 4 ayat 2 dan 3 dikatakan begini, dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan oleh orang Yahudi yang lemah ini? Ini perkataan orang daripada Sanbalat, saudara. Coba ayat 1. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, ayat 1 ya, bangkitlah amarahnya. Amarahnya siapa? Sanbalat, ya, dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak mempersembahkan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing-puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Saudara, ini adalah orang-orang yang selalu mengecilkan. Di sekitar kita ada banyak orang-orang seperti itu, saudara. Betul? Kamu gak mungkin bisa berhasil, kamu gak mungkin bisa sukses. Apalagi di zaman seperti ini, COVID tidak akan pernah berhenti. Kamu gak mungkin bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Kamu pasti akan terus gagal. Kamu pasti akan menjadi orang yang terus susah, karena kamu gak punya masa depan. Masa depannya madesu, masa depan suram, saudara. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, sekalipun ada orang-orang di sekitar kita yang menghina, mengejek kita, saudara gak usah takut. Karena kehidupan kita bukan dipengaruhi dari apa kata orang lain, tapi hidup kita harus jadi pengaruh oleh apa kata Tuhan. Amin. Amin. Jangan pernah hidupmu dipengaruhi dengan apa kata orang lain. Orang lain bilang gini, kamu sudah bodoh, hitam, hidung pesek, siapa yang mau sama kamu? Hei saudara, jodoh itu Tuhan yang punya. Amin. Jodoh itu dari Tuhan. Tuhan mau kasih siapapun itu dari Tuhan. Kita gak usah takut. Ya, orang bule itu cari orang-orang Indonesia yang kulit-kulitnya hitam, eksotik gitu, saudara, ya. Ya, coba kalau saudara lihat orang-orang bule yang nikah dengan orang Indonesia, rata-rata bulenya ganteng, orang Indonesianya biasa-biasa, saudara. Ya, lalu kalau saudara bilang, wah itu memang dia lagi nasibnya lagi baik. Tidak, semua itu dalam rancangan Tuhan. Amin. Haleluya. Ada orang bilang begini, kamu gak mungkin bisa sukses karena kamu gak punya pendidikan. Karena manusia mengukur kesuksesan itu dari beberapa sisi. Yang pertama, kalau saudara mau sukses menurut dunia, saudara harus punya pendidikan yang tinggi. Betul? Apalagi era sekarang, saudara. Ya, era sekarang kalau gak punya pendidikan gak akan bisa bekerja. Sekarang aja S2 banyak pengangguran. Kemarin ada teman saya upload, di share di grup WA kami. Itu ada dia lagi ngisi GoPay, ya, ngisi GoPay karena dia jual top up untuk orang Grab, untuk orang apalagi Gojek dan sebagainya. Jadi dia jual pulsa top up. Waktu dia ngisi pulsa top up, dia kaget. Ada orang konsumennya dia itu S2, jadi Gojek. Sekarang saudara, orang pentitel S2, S3, zaman sekarang kerja apa saja. Jadi sukses itu tidak selalu 100% dari pendidikan. Ada orang bilang begini, kalau orang mau sukses dalam menurut dunia, saudara harus punya pengalaman yang bagus dalam hal berbisnis. Saudara, tidak selamanya pengalaman itu menjadi barometer untuk kita bisa menjadi sukses, walaupun memang itu bisa terjadi. Ya, ada orang bilang kalau kamu mau sukses, kalau mau berhasil, itu kesuksesan berhasil ditentukan dari mana? Dari warna kulit dan rambut. Jadi kalau kamu warna kulitnya hitam, rambutnya keriting, susah untuk mau sukses. Yang bisa sukses dan berhasil itu hanya orang yang rambutnya lurus, matanya sipit, kulitnya putih. Ya, saudara, tidak semua. Alkitab bilang begini dalam kitab Amsal. Ya, segala sesuatu itu
bisa diberkati oleh Tuhan kalau kita punya dua hal. Yang pertama apa? Punya hati yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, kita punya kerendahan hati. Amin. Takut akan Tuhan dan rendah hati, itulah yang akan menjadikan saudara sukses. Bukan berarti saudara nggak usah sekolah lagi. Sekolah penting. Tapi kalau saudara punya titel sekolah tinggi, nggak takut Tuhan, saudara nggak rendah hati, susah mau jadi orang sukses. Amin. Tapi kalau saudara punya sekolah yang tinggi, saudara rendah hati, saudara takut Tuhan, itulah yang menjadikan saudara sukses. Amin. Nah saudara, kita belajar hari ini dari Nehemia. Saudara, perikop firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, saudara, terambil dalam Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 23. Dalam perikop tersebut mengisahkan tentang Sanbalat dan Tobia yang menggambarkan pencemooh dan penentang. Sanbalat adalah pengolok-olok orang Yahudi yang sedang membangun kembali tembok Yerusalem. Begitu juga dengan Tobia. Mereka berdua bersikap menentang pembangunan kembali tembok Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan. Ya, dalam pasal yang 4 ayat 2 dan 3 tadi yang kita baca, saudara, bagaimana saudara-saudaranya dan tentara Samaria itu berusaha untuk mengejek orang-orang Yerusalem. Tetapi saudara, walaupun orang-orang Yehuda dan bangsa Israel itu dihina, dicemooh, dicerca, ditentang, namun saudara, orang-orang Yahudi ini tetap terus membangun tembok sampai selesai. Dia gak fokus dengan apa yang dikatakan oleh Sanbalat dan Tobia, tapi dia fokus kepada apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya. Kalau saudara mau jadi orang yang unggul di dalam kehidupan ini, maka saudara jangan pernah fokus dengan apa yang dikatakan orang lain, tapi fokuslah dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Amin. Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, di zaman Covid seperti ini ada banyak orang menjadi khawatir. Aduh, gimana ya, saya sudah di PHK, apa yang harus saya kerjakan? Aduh, Covid kayak gini, semua jadi susah. Ya, mau buat apapun dibatasi waktunya. Ya, ada orang upload di TikTok, saudara. Ya, lucu, saudara. Dia bilang gini, dulu kita menghayal tahun 2020, kita menghayal tahun 2020 akan terjadi masa yang sangat-sangat hebat. Teknologi akan meningkat, mobil-mobil di jalan akan canggih-canggih semua. Bahkan robot-robot akan menguasai jalan-jalan. Pekerjaan diambil alih oleh robot-robot. Tetapi ternyata tahun 2020 kita baru diajar untuk cuci tangan yang benar. Ya, kita dulu berpikir tahun 2020, oh dunia akan maju, dunia akan canggih. Tahu-tahu tahun 2020 kita baru belajar untuk cuci tangan yang betul. Ya, karena Covid. Saudara, kita menjadi khawatir. Tapi Alkitab bilang begini, jangan kamu khawatir akan segala sesuatu yang terjadi. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saudara ingin menerima bonus dari Tuhan? Kata semuanya ditambahkan itu bonus, saudara. Ya, itu bonus. Kita ini paling senang kalau dapat bonus kan? Gaji ada bonusnya, wah senang. Beli makanan dikasih bonus 1 tempe, senang, saudara ya. Ya, orang paling suka dengan bonus. Dan Tuhan bilang gini, kalau saudara cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka saudara akan ditambahkan. Ditambahkan itu bonus, plus. Amin. Orang yang mencari kebenaran Tuhan, hidup di dalam Tuhan, tidak akan pernah kurang, selalu akan mengalami plus dalam hidupnya. Karena Tuhan selalu menambahkan. Amin. Haleluya. Ditambahkan kepadamu. Ada plus yang terjadi dalam hidup kita, bukan minus.
Karena itu kita akan selalu naik dan tidak akan pernah turun. Kita akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin saudara. Nah saudaraku, banyak tantangan dan halangan yang dihadapi memang oleh Nehemia. Namun pada akhirnya kalau kita belajar, dia bersama-sama dengan kaum Yehuda bisa mengalami kemenangan di dalam hidupnya. Dan dia menjadi orang yang unggul di tengah badai. Nah, saya akan bagikan kepada saudara ada 4 poin bagaimana kita bisa menjadi unggul di tengah badai kehidupan. Bagaimana kita bisa menjadi unggul atau menang di tengah badai kehidupan. Sesuai dengan konteks pembacaan kita di dalam kitab Nehemia, maka yang pertama untuk kita bisa menjadi unggul dan menang di dalam badai kehidupan, yang pertama berdoa dan mengandalkan Tuhan. Bilang sama-sama saya, berdoa dan mengandalkan Tuhan. Amin. Berdoa dan mengandalkan Tuhan. Saudara, jadikan doa sebagai tindakan pertama yang harus saudara lakukan dalam melakukan segala sesuatu. Amin. Saya ulang sekali lagi, jadikan doa sebagai tindakan pertama yang harus saudara lakukan di dalam saudara mau melakukan segala sesuatu. Doa harus menjadi tindakan pertama. Jangan belum ngapa-ngapain, belum berdoa langsung kerjakan sesuatu. Jangan. Sebaiknya saudara doa dulu, tanya Tuhan, baru saudara bekerja. Amin. Karena itu jadikan doa sebagai tindakan yang pertama yang harus saudara lakukan. Saudara mintalah pertolongan Tuhan atas segala sesuatu yang saudara alami, baik itu inahan, baik itu cemooh, baik itu penentangan. Saudara, apapun yang saudara alami, minta. Baik itu cercaan yang saudara alami. Seperti Nehemia, ketika dia dicerca, dia dihina, dia menerima tantangan dari orang-orang yang menolak mereka. Selama itu mereka tetap fokus kepada Tuhan. Mereka terus membangun apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Dan apa yang terjadi ketika Nehemia tetap berdoa kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan? Apa yang terjadi saudara? Hinahan dan cercaan mereka itu akhirnya kembali kepada mereka sendiri. Sebab Tuhan itu ada di pihak orang yang takut akan Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara lihat dalam kitab Nehemia pasal 4 ayat 4 dan 5 dikatakan demikian. Ya Allah kami, dengarkanlah bagaimana kami dihina. Ya, Nehemia dan orang Yehuda dihina ketika mereka membangun tembok Yerusalem. Mereka dihina. Berapa banyak di antara saudara mungkin mengalami hinaan dalam hidup ini? Ya, saudara dihina oleh keluarga, saudara dihina oleh teman, saudara dihina dengan komunitas saudara. Sepertinya kita menjadi orang yang tidak punya harga diri. Dengar baik saudara, sekalipun saudara dihina, kalau saudara mengandalkan Tuhan, saya percaya satu saat Tuhan akan mengangkat saudara. Amin. Dikatakan, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jaraan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Saudara, saya percaya waktu saudara berdoa menyerahkan segala sesuatu yang ada dalam hidup saudara kepada Tuhan, Tuhan itu akan bertindak. Kita ingat kisah tentang Musa ketika dia berperang. Waktu Musa berdoa kepada Tuhan, terjadi kemenangan atas orang Israel melawan Amalek. Amin. Ketika Musa mengangkat tangannya, dia berserah kepada Tuhan, kemenangan terjadi atas bangsa Israel. Doa itu mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Haleluya. Doa itu berarti waktu kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan bahwa hanya Dia yang sanggup menolong hidup kita. Tidak ada yang lain, cuman Tuhan yang sanggup menolong kita. Haleluya. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa berhasil membangun panti asuhan di Bristol, Inggris. Dia adalah George Muller. George Muller ini lahir pada tahun 1805 dan meninggal pada tahun 1898.
kita belum lahir, saudara. Orang tua kita juga belum lahir. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh George Muller ini, saudara? George Muller ini adalah seorang biasa, hamba Tuhan biasa. Satu kali, saudara, dia di rumahnya, dia didatangi seorang anak kecil. Di tengah siang hari bolong, ada seorang anak mengetuk pintu rumahnya. Waktu itu George Muller bingung, siapa yang ketuk pintu rumahnya di siang hari begini? Lalu waktu dia buka, dia kaget, ada seorang anak kecil berpakaian kumuh, kusut, dalam keadaan memprihatinkan. Lalu dia berkata begini, "Om, bolehkah saya minta makan?" Lalu singkat cerita, akhirnya anak itu dibawa masuk, kemudian dihidangkan makanan. Saudara, waktu itu hatinya dijamah oleh Tuhan. Dan sejak itu dia mengambil satu panggilan Tuhan, bahwa dia terpanggil untuk apa? Mendirikan panti asuhan. Sejak itu, saudara, dia mengumpulkan anak-anak yang tidak punya orang tua, lalu dia mendirikan panti asuhan. Dan saudara tahu, ia menolong kurang lebih 10.000 anak yatim piatu. Dan kemudian dia mendirikan 5 asrama panti asuhan. Bahkan dia mengusahakan pendidikan yang layak bagi anak-anak. Dia mendirikan 117 sekolah yang menawarkan pendidikan Kristen kepada lebih dari 120.000 murid. Dan yang saudara harus ketahui, George Muller ini adalah seorang yang suka berdoa. Dia seorang yang punya hati selalu berdoa. Dia berkata, ini adalah seseorang yang senantiasa berdoa, saudara. Ya, dia berkata begini, pertolongan Tuhan selalu datang, tidak pernah terlambat, namun juga tidak terlalu cepat, selalu tepat waktu. Itu yang dikatakan dia. Kenapa? Karena dia bercerita begini, saudara. Pada waktu dia mau membuat yayasan untuk menampung anak-anak panti asuhan, saudara tahu, dia nggak punya uang. Dan saudara harus ketahui, tolong anak-anak di belakang, tolong diamkah, saya terganggu konsentrasinya. Kalau mau main di luar saja ya, di sini teras. Oke, sampai mana? Oke, dia apa yang dilakukan, saudara? Akhirnya dia berdoa. Nah, saudara tahu, untuk membangun asrama, menampung anak-anak itu perlu makan. Untuk menyekolahkan anak-anak juga perlu biaya dan sebagainya. Apa yang terjadi, saudara? George Muller ini dia cuma berdoa. Berapa kali sehari dia berdoa? Setiap hari dia berdoa, paling minim 3 jam. Apa yang dia doakan? Dia bilang begini, saya tidak pernah mau mengandalkan manusia. Saya selalu percaya bahwa ketika saya minta kepada Bapa, Bapa menyediakan. Dan itu dia lakukan sepanjang hidupnya. Dia adalah seorang yang konstan berdoa, tidak pernah luput. Satu hari dia berdoa 3 jam. Dan saudara tahu, setiap kebutuhan di panti asuhan itu terselesaikan. Tidak pernah anak-anak itu tidak pernah makan. Satu kali ada peristiwa yang sangat unik, saudara. Pada waktu ketika anak-anak ini mau sarapan dan mau pergi ke sekolah, saudara tahu, waktu mereka mau sarapan pagi, di meja makan tidak ada makanan, tidak ada minuman. Apa yang terjadi? George Muller mulai mengumpulkan anak-anak itu tetap di meja mereka. Lalu George Muller berdoa, Tuhan, terima kasih untuk sarapan hari ini yang Engkau berikan kepada anak-anak, dan mereka bisa makan dan pergi ke sekolah. Saudara tahu, begitu George Muller amin berdoa, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Seorang tetangga itu tengah malam digelisahkan Tuhan. Jam 2 malam tiba-tiba hatinya gundah gulana. Tuhan seperti berkata begini, kamu bikin roti karena besok pagi anak-anak di asrama itu butuh roti. Jadi jam 2 malam orang ini bikin roti, sudah.
kurang lebih ratusan roti untuk anak-anak itu. Dia bikin dan pagi-pagi dia bawa ke sana. Dan dia serahkan roti itu. Dan hari itu anak-anak makan roti. Tidak jadi makan piring kosong. Sudah gak lama kemudian baru saja mereka mau habis makan roti. Tiba-tiba ada orang ketuk pintunya lagi. Ada seorang bapak tukang jual susu, saudara. Memberikan susu jualannya 5 kentong susu segar. Diberikan kepada asrama ini. Kenapa? Karena pada waktu itu terjadi kereta di mana tempat dia membawa susu itu tiba-tiba dia punya penanggal roda itu patah. Ya, patah dan kemudian untuk membenarkan dia harus turunkan semua muatannya, susu-susu yang ada. Dan saudara, waktu dia mau turunkan, dia lihat ada asrama panti asuhan di situ. Dia berikan susunya semua buat panti asuhan itu. Dan hari itu anak-anak makan roti dan minum susu. Doa itu menyelesaikan setiap persoalan. Amin. Kalau saudara mau jadi orang yang unggul di tengah badai kehidupan, yang pertama saudara harus bangun hidup dalam doa. Amin. Haleluya. Doa. George Muller berkata begini, kalau doamu ingin dijawab oleh Tuhan, ada 3 hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama, hidupmu harus kudus. Karena doa yang mendatangkan mujizat adalah doa yang ketika orangnya hidup dalam kebenaran Tuhan. Jadi hidup harus kudus, dia bilang. Yang kedua, saudara harus cari tahu apakah doamu itu adalah doa pribadi untuk kepentinganmu sendiri atau untuk kepentingan orang lain. Artinya jangan berdoa menjadi orang yang egois. Cuman untuk aku. Semuanya aku. Tuhan berkati anjingku, berkati kucingku, semuanya tentang aku. Lalu yang ketiga dia bilang apa? Kalau saudara mau berdoa dan doamu dijawab oleh Tuhan, doamu itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Doamu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi 3 hal ini kunci untuk saudara bisa mendapatkan jawaban dalam doa menurut George Muller. Hidup dalam kekudusan, tidak egois di dalam berdoa, mengetahui bahwa itu doa yang kita naikkan adalah kehendak Tuhan. Dan saya percaya waktu saudara berdoa, ya, dia berseru, Yesus tolong. Dan tiba-tiba Tuhan menolong dia. Doa itu gak usah panjang-panjang. Ada orang bilang gini, kalau saya berdoa harus panjang dan bahasanya harus bagus. Ya puji Tuhan kalau seperti itu. Tapi doa yang didengar Tuhan bukan masalah dari bahasanya dan lamanya, tapi kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Amin. Haleluya. Amin, saudara. Ya. Jadi saudara, doa, coba bayangkan waktu kalau Petrus waktu itu doa tenggelam, lalu doanya panjang-panjang. Atau dia doa Bapa kami yang di surga dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, lama-lama tenggelam, saudara. Tapi doa pendek singkat, Yesus tolong. Yesus langsung menolong. Doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Waktu saudara berdoa, saudara membangun hubunganmu dengan Tuhan. Dan saudara akan menjadi orang yang kuat di tengah badai kehidupan apapun, waktu saudara membangun kehidupan doa dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, hari-hari ini kita perlu tingkatkan jam doa kita, saudara. Amin. Walaupun memang doa puasa kita sementara ini kita masih tidak adakan secara korporat, tapi saudara tetaplah berdoa di rumah, bangun hubungan saudara dengan Tuhan di rumah masing-masing. Amin. Ya, saudara ada pergumulan apa? Datang pada Tuhan, doa, Tuhan tolong saya. Ada lagu yang mengatakan ini, Yesus hanya sejauh doa. Amin. Yesus itu hanya sejauh doa. Saudara punya pergumulan apa? Datang pada Tuhan, berdoa. Doa itu D-nya itu apa? Dengar. O-nya omongan. A itu Allah. Orang yang berdoa adalah orang yang selalu mendengar apa yang Tuhan katakan. Dan orang yang suka berdoa pasti malas berdosa. Karena doa dan dosa itu bedanya cuma di huruf S. Betul? Doa, D-O-S-A, S-nya dibuang jadi doa. Nah, orang yang suka berdoa malas berdosa. Tapi orang yang rajin berdosa malas berdoa.
Karena itu bangunlah kehidupan doa saudara di hadapan Tuhan. Dan saudara akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam setiap badai kehidupan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menjadi unggul di tengah badai kehidupan kita. Yang kedua, kita belajar yaitu siapkan strategi. Selain berdoa, maka saudara harus juga menyiapkan strategi. Saudara, Nehemia ini mempersiapkan strategi untuk menghadapi para penentang, pencemooh mereka. Dia bersama orang-orang Yahudi menyusun rencana dan strategi didasarkan kepada kekuatan apa yang dimiliki oleh mereka saat itu. Mereka mulai mengatur apa yang harus mereka kerjakan menurut kemampuan mereka, apa yang harus dilakukan menurut apa yang mereka miliki. Kalau saudara baca dalam Nehemia pasal yang keempat ayat 12 dan 13 dikatakan demikian. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan, saudara perhatikan, aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Waktu Nehemia mendengar bahwa orang lain, bangsa lain, mereka akan mengepung mereka akan menyerang, Nehemia mulai mengatur strategi. Dia mulai menempatkan orang-orang pada titik-titik tertentu untuk bisa menangkal setiap serangan yang diberikan kepada mereka. Saudara, untuk menjadi unggul di tengah badai, saudara harus buat strategi. Amin. Ya. Begitu juga yang terjadi di dunia saat ini, saudara. Masalah pandemik yang kita alami, yang kita hadapi saat ini, saudara, ini ada strategi yang harus kita persiapkan. Tidak mudah melalui masa-masa ini. Saudara harus mempersiapkan strategi-strategi, cara-cara yang mungkin baru untuk menghadapi segala sesuatu, termasuk perubahan yang terjadi. Albert Einstein berkata demikian, saudara tidak akan pernah berhasil dan mendapatkan hasil yang berbeda kalau setiap hari saudara melakukan hal-hal yang itu-itu saja. Kalau saudara mau hasil yang berbeda, saudara harus melakukan perubahan. Betul? Kalau saudara mau hasil yang berbeda tapi cara kerja saudara masih seperti itu, maka hasil yang saudara akan capai tetap seperti itu. Saudara ingin menjadi orang yang sukses tapi cara kerja saudara seperti itu aja, gak akan bisa. Rubah paradigma kita, rubah strategi kita, minta hikmat daripada Tuhan. Amin. Dan saya percaya Tuhan itu ahli di dalam mengatasi segala sesuatu. Waktu kita minta sama Tuhan, Tuhan akan memberitahu kita cara demi cara untuk kita bisa keluar dari badai kehidupan itu. Amin. Ya. Ada seorang anak Tuhan ketika pandemik terjadi awal-awal, saudara, dia di PHK. Cek, ya ini baterai habis Pak. Ya, dia tidak punya penghasilan, saudara. Ya, waktu itu dia sempat stres, harus buat apa? Kebutuhan semakin hari semakin bertambah. Anak baru selesai sekolah, mau masuk sekolah baru, nggak ngerti harus buat apa. Suami di PHK, semuanya tidak mungkin bisa melangsungkan kehidupan. Waktu dia berdoa sama Tuhan, dia minta hikmat Tuhan. Tuhan kasih strategi. Caranya gimana? Tuhan kasih dia hikmat untuk bisa menjahit masker. Pada waktu itu masker lagi heboh-hebohnya, saudara. Lalu dia mulai dengan keahlian yang dia miliki, dengan kemampuan yang dia punya, dia akhirnya membuat masker. Dia jual kecil-kecil. Banyak orang yang pesan, dititip di pasar-pasar. Dan akhirnya dari masker itu dia bisa memenuhi kehidupannya. Dia bisa melangsungkan kehidupannya. Dan Tuhan memelihara hidupnya. Amin, saudara.
Ya, kita perlu strategi untuk bisa keluar dari badai hidup ini. Ya, kalau saudara lihat berselancar, ketika dia mau berselancar di atas badai, dia harus tahu strategi supaya dia nggak terhanyut dan supaya dia nggak malah tenggelam. Betul? Nah, kalau saudara mau unggul di tengah badai, saudara harus tahu strategi apa yang harus saudara lakukan, apa yang saudara harus kerjakan. Nah, saudara, ada 3 hal utama dalam kita menyusun strategi ini menurut ilmu peperangan. Yang pertama, dalam menyusun strategi itu, saudara harus mengenal medan perangnya. Ini kira-kira yang ada saat ini kondisinya bagaimana? Apa yang terjadi saat ini? Saudara harus tahu medan perang saudara. Kemudian saudara harus mengetahui kekuatan musuh saudara. Lalu saudara juga harus mengetahui kekuatan hidup saudara, kemampuan saudara. Ada orang saudara, mimpinya tinggi tapi kemampuannya terbatas. Ya. Ada orang punya keinginannya luar biasa tapi kemampuannya gak sadar diri. Ukur kemampuan saudara, kerja dengan kemampuan saudara. Terus bekerja, saya percaya nanti Tuhan akan tambah hikmat, Tuhan akan tambah hikmat dan Tuhan akan terus berkati hidup saudara. Haleluya. Amin. Ya. Pandemi-pandemi kayak gini saudara harus punya strategi. Kreativitas harus dibangkitkan. Haleluya. Ibu-ibu, kalau suami mau di PHK gak usah kecil hati. Bangkitkan semangat saudara, minta hikmat Tuhan. Saya percaya ibu-ibu itu punya keahlian luar biasa. Jual pisang goreng di pinggir jalan itu saudara luar biasa loh saudara. Mungkin saudara bilang, aduh Pak, uang kecil kalau dikumpul itu jadi banyak. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Amin. Saudara mau dapat uang besar zaman sekarang ini agak susah. Justru uang kecil itu banyak saudara. Uang kecil itu kadang-kadang gak dianggap orang. Tapi justru uang kecil itu kalau semakin dikumpul, itu bisa menjadi hal yang luar biasa. Betul? Saudara lihat tukang pisang goreng. Saya punya di daerah Wayana itu lampu merah, kakak ke sana. Itu dari jam 7 pagi dia udah jual pisang goreng. Sampai jam 6 bahkan jam 7 malam. Saudara tahu setiap dia goreng habis. Saya juga sering langganan di situ. Ya, memang pisang gorengnya juga enak, garing tipis. Saudara, itu bayangkan kalau dia bisa memproduksi dalam waktu dia hidup 1 juta pisang goreng. Dikali 1000 berapa? 1 M. Betul? Jangan anggap enteng uang 1000 saudara. Saudara punya uang 1 miliar, kurang 1000 itu bukan 1 miliar. Betul? Saudara punya uang 1 triliun, kurang 1000 itu gak disebut dengan 1 triliun. Jadi uang kecil sekalipun kalau saudara tekuni akan memberkati hidup saudara. Haleluya. Ya, saudara di tengah-tengah gejolak yang terjadi hari ini, gelombang hidup yang terjadi di hidup saudara hari-hari ini, minta strategi Tuhan. Tuhan, cari kerja susah, saudara ciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Amin. Aduh Pak, sekarang mau cari kerja susah. Udah, punya iman jadi pemimpin. Jangan punya iman cuma jadi bawaan pesuruh. Punya iman jadi pemimpin. Bangkitkan kreativitas saudara. Sekarang ini saudara mau jadi orang sukses itu medianya banyak sekali sekarang. Saudara bisa menggunakan media online. Betul? Facebook, TikTok, YouTube, macam-macam. Saudara bisa gunakan itu gratis. Kalau dulu susah, atau mau bikin kue, tunggu duduk, siapa yang mau datang. Sekarang saudara bikin saja, saudara upload, nanti pasti ada yang beli. Amin. Ya, bikin saja, upload, pasti ada yang beli. Sekarang gitu gampang, saudara. Nah, perlu ada strategi-strategi. Kalau saudara mau keluar dari gelombang badai kehidupan ini dan saudara mau unggul, saudara bangun strategi. Amin. Minta hikmat Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Yang ketiga, untuk kita bisa unggul di tengah badai kehidupan ini, yang ketiga kita belajar dari kitab Nehemia adalah apa? Perkuat persatuan tim. Perkuat persatuan tim.
Saudara, Nehemia ini memberikan kekuatan dan mengingatkan kembali kepada orang-orang Yehuda pada waktu itu supaya mereka senantiasa ingat kembali kepada Tuhan. Bagaimana dia menggerakkan semua orang Israel, orang Yehuda pada waktu itu menjadi satu tim, di mana semua ikut bergerak kepada satu tujuan untuk apa? Membangun kembali tembok Yerusalem. Karena Nehemia tahu untuk membangun kembali tembok Yerusalem gak bisa sendiri. Dia butuh orang lain. Saudara tahu berapa lama tembok Yerusalem itu dibangun? Gak waktu yang lama, saudara. 52 hari. Hampir 2 bulan lah. Ya, dalam waktu 52 hari tembok Yerusalem itu kembali dibangun. Karena apa? Ada kerja tim. Ada kebersamaan. Saudara, saya percaya satu batang lidi itu tidak akan bisa maksimal, betul? Tapi kalau satu ikat lidi itu akan bisa mengerjakan dengan maksimal. Halaman rumah kita akan bersih kalau ada satu ikat lidi kita bisa pakai untuk menyapu. Tapi kalau cuma satu batang lidi kita pakai untuk menyapu halaman, maka itu akan butuh waktu yang lama. Saudara, kerjasama dalam tim itu penting untuk kita bisa menjadi unggul di tengah badai kehidupan. Amin. Tim di dalam keluarga, tim di dalam pekerjaan, tim di dalam pelayanan, itu perlu sehati, saudara. Karena saya percaya waktu kita membangun kesatuan tim, disitulah ada mujizat dan berkat Tuhan diberikan dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara. Ya, Nehemia ini memberikan kekuatan kepada umat Israel, orang-orang Yehuda. Mereka dibangkitkan semangatnya. Walaupun mereka cepat letih, mereka sempat gak mungkin bisa berhasil, tapi Nehemia terus membangkitkan semangat mereka dan mereka fokus pada satu tujuan, kembali membangun tembok Yerusalem. Saudara, untuk bisa membangun satu tim yang solid harus punya visi yang jelas. Ya. Dan kita harus punya tujuan yang sama. Makanya saya bilang begini, di gereja ini gak boleh ada visi yang berbeda. Amin. Saudara harus menyatukan visi saudara dengan gereja ini. Dan kita harus mencapai tujuan yang sama. Menjadi seperti Kristus, itu adalah tujuan kita. Tetapi saudara, di dalam dunia ini kita harus mencapai tujuan kita apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu adalah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Amin. Bukan cuma sekedar menjadi orang kaya, sukses dan berhasil. Tapi tujuan kita di dunia ini yang seharusnya kita capai itu adalah menjadi saksi Tuhan. Memberitakan Injil, karena itu adalah amanat agung Tuhan. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Amin. Bukan cuma untuk pendeta, tapi setiap kita yang ditebus dan sudah diselamatkan, kita harus pergi memberitakan Injil. Saudara perhatikan dalam kitab Nehemia 4 ayat 14 dikatakan demikian. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, untuk istrimu dan rumahmu. Bagaimana Nehemia mulai mempersatukan orang-orang untuk mencapai tujuan yang sama. Mereka nggak boleh, Nehemia berkata, jangan takut terhadap penentang, jangan takut terhadap penyerang, jangan takut terhadap musuh-musuh. Bangkit, kita bersama-sama sehati. Saya percaya di dalam kesehatian itu ada hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Kita sudah belajar tentang komunitas. Pentingnya kesehatian di dalam komunitas itu penting. Waktu kita sehati, Tuhan akan bukakan berkat-berkatnya bagi kita. Saudara, perlu ada kesatuan. Sebab Mazmur 133 berkata, waktu kita bersatu, berkat Tuhan dialihkan dalam hidup kita. Kesanalah, kata Alkitab, berkat-berkatnya dilimpahkan bagi kita. Amin. Haleluya. Saudara, mempersatukan itu memang tidak mudah. Saudara, di dalam kerja tim itu gak boleh ada yang menonton. Semuanya harus sama-sama bekerja dan harus bekerja bersama-sama. Ada satu video yang mungkin saya bisa putarkan, tolong dibantu. Saudara, ini tentang kerja tim. Saudara bolehlah saksikan ini.
Saudara sambil menyaksikan, saudara periksa diri, saya kira-kira di posisi mana. Ya. Sambil saudara memperiksa diri, saudara tahu, kalau saya di tempat sini saya harus berubah. Supaya saya tidak menyusahkan orang lain. Saya harus bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan saya harus bisa memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Amin. Ya, suaranya. Ini adalah pekerja, saudara. Dia tahu untuk apa-apa dia pergi dan boleh benar-benar mendorong, ya. Dia mengambil tanggung jawab penuh. Lalu yang kedua ini adalah pekerja yang sangat efektif. Dia memiliki kemauan besar untuk bekerja, belajar dan meningkatkan kemampuan. Dengan bimbingan dan pelatihan yang benar, dia akan menjadi orang yang baik. Nah, ini ada orang yang ketiga. Adalah pekerja tapi kurang efektif. Dia berbeda. Dia perlu kontribusi. Kalau disuruh baru kerja, kalau nggak disuruh nggak kerja. Ini orang yang keempat. Orang yang keempat ini adalah berpotensi sumber masalah. Ya, dia naik dan turun dan bergantian dalam bekerja. Pengaruhnya membuat pekerjaan lebih keras dan kurang berhasil. Tapi ini ada orang yang kelima. Orang kelima ini adalah pribadi supersif. Dia secara aktif berusaha untuk menghancurkan operasi, tetapi seringkali juga tidak bermanfaat di dalam tim. SP terutama jika tidak terdeteksi, ini bisa merupakan ancaman yang sangat menghancurkan tim. Saudara, kalau ada orang kerja seperti ini, bukan jadi malah menolong, merusak. Nah, coba saudara lihat, perhatikan yang satu itu. Waktu dia lihat, wah, ini kerja yang luar biasa. Bebannya berat, mendaki gunung, tapi bisa dilalui dengan luar biasa. Karena ada kesatuan tim. Nah, karena itu saudara harus bisa membedakan, ya, mana hidup yang bisa maksimal, mana yang tidak maksimal. Dengan kerja tim yang benar akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara, di gereja ini kita perlu satu hati. Amin. Saya sadar saya nggak bisa buat apa-apa tanpa saudara. Saya nggak bisa kerja sendiri. Saya butuh saudara. Dan saya mau kita semua yang ada di sini, jemaat dan seluruh pekerja Tuhan, kita sehati. Amin. Haleluya. Amin. Ya, sehati. Karena saya percaya masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan. Saya nggak mau cuma ibadah cuma hari Minggu aja, saudara, lalu kita nggak. Ini bukan gereja. Gereja itu bukan cuma beribadah hari Minggu. Gereja itu harus berdampak. Dan gereja yang berdampak itu kalau ada jemaat-jemaatnya semua bertumbuh dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya. Karena itu waktu saudara ada program pemuritan, semuanya harus ikut pemuritan. Waktu ada komsel, semua ikut komsel. Haleluya. Itu baru sehati. Kalau saya menyampaikan, saudara ikut komsel, malas ya. Itu biar saja, Bapak Gembala punya aturan, saya terserah. Itu namanya tidak sehati. Tidak ada kesatuan tim. Apalagi saudara pekerja. Apalagi saudara pelayan. Saudara pekerja, saudara pelayan kan saudara adalah pemimpin. Kalau saudara sendiri nggak bisa memimpin diri saudara, mendisiplin diri saudara, nggak mungkin saudara bisa memimpin orang lain. Haleluya. Ini nggak marah saudara, cuma mengingatkan. Karena saya gembala, saya harus mengingatkan. Haleluya. Dan kalau saudara diingatkan, jangan sakit hati, bersyukur, karena masih ada orang yang mengingatkan. Haleluya. Ya. Ibadah. Komsel, saudara. Kalau saya nggak punya tanggung jawab rohani, saya nggak pusing. Saudara mau ibadah, nggak ibadah, saudara mau ikut komsel, saudara nggak pemuritan, nggak pusing, nggak ada urusan sama saya. Karena saya punya tanggung jawab pribadi, rohani dalam hidup saudara. Saya nanti diminta pertanggungjawaban dengan Tuhan sebagai pemimpin, sebagai gembala. Apa yang harus saya buat kepada jemaat? Kalau saya cuma membiarkan saudara, mah gampang, nggak usah mikir saudara.
Nggak usah buat macam-macam, cukup ibadah minggu, pulang ibadah minggu senang, sudah tidur-tidur di rumah, nggak usah mikir macam-macam, udah besok ketemu lagi hari Minggu, gampang. Tapi saya nggak mau kayak gitu, saudara. Banyak gereja gembala yang seperti itu, nggak pusing dengan jemaatnya, mau bertumbuh silakan, mau ikut komsel ya silakan, nggak ya juga nggak masalah, nggak peduli dengan jemaatnya. Yang penting persembahan masuk tiap minggu. Yang penting kebutuhan gereja terpenuhi. Terserah lu mau aktif gereja, mau aktif pelayanan, mau aktif kegiatan, terserah. Yang penting lu harus beri persepuluhan. Saya nggak mau kayak gitu, saudara. Saya nggak mau meras saudara. Saya mau kita sama-sama maju. Dan saya percaya waktu pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini maju. Bukan saya yang dimuliakan, Tuhan yang dimuliakan. Amin. Haleluya. Karena itu kita perlu satu tim kerjasama. Ya, awal-awal kita mulai bagus, saudara. Kerja timnya bagus. Kesininya sudah mulai kurang tuh. Ya, ayo kita bangun kembali. Amin. Ya, kesatuan hati, satu tim, kerja tim harus dibangun. Ya, semua lini pelayanan, saudara-saudara yang praise and worship harus bangun satu tim yang baik. Jangan sampai di dalam tim itu ada sakit hati, ada luka hati. Kalau ada yang terluka, bereskan. Jangan kita melayani dengan hati yang terluka. Seperti Betharia Sonata, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Ya, bangun pelayanan ini dalam satu tim yang solid. Amin. Ya. Dan saya percaya waktu ada pelayanan yang satu hati, solid, satu tim. Waduh saudara, itu Tuhan akan kirim orang-orang. Tuhan akan kirim berkatnya. Kenapa? Ada kesatuan hati yang luar biasa. Amin. Haleluya. Ya, karena itu saudara bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita bisa menjadi unggul di tengah badai kehidupan? Yang keempat, saudara, ya, maju terus maju terus dan jangan stop sampai selesai. Maju terus, jangan pernah berhenti sebelum saudara mencapai apa yang saudara inginkan. Haleluya. Kalau saudara lihat bagaimana orang-orang Yehuda, Nehemia dan seluruh orang-orang Israel, mereka terus melakukan pembangunan dengan segala daya dan upaya. Sampai pembangunan tembok Israel itu kembali. Sampai pembangunan tembok Yerusalem itu selesai. Mereka terus bangun, mereka terus kerja, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada musuh, sekalipun ada rintangan, mereka terus bekerja siang malam, bekerja bersama-sama dengan sehati, membangun pelayanan tim, membuat strategi, berdoa. Dan terjadi 52 hari tembok Yerusalem bangun berdiri kembali. Kenapa? Tidak pernah putus asa. Orang yang gampang menyerah tidak akan pernah menjadi orang-orang yang hebat dalam hidupnya. Saudara kenal pemilik daripada Kentucky Fried Chicken, Kolonel Sander. Saudara tahu pada waktu dia pertama membuat racikan bumbu Kentucky Fried Chicken, ini adalah racikan masakan keluarga mereka. Nah, waktu dia berusaha untuk menjual menunya ini, saudara, dia pergi dari rumah ke rumah, ke tetangga-tetangga rumahnya. Ketok pintu, permisi Bapak Ibu, ini saya ada bikin ayam goreng. Kalau Bapak Ibu mau silakan dibeli. Ditolak, saudara. Ya, dikasih gratis pun juga orang tolak. Saudara tahu berapa kali dia gagal dan ditolak? Bukan cuma puluhan kali, ribuan kali. Dijajakan ke rumah-rumah, ditolak. Sampai pada akhirnya ada satu orang yang menerima dan merasakan, wah ini luar biasa. Lalu dia join dengan Kolonel Sander, dia mendirikan satu rumah makan. Dan saat ini dinamakan dengan Kentucky Fried Chicken. Siapa yang sangka, saudara, ayam goreng bisa mendunia. Ada di seluruh belahan dunia ini. Betul? Dari sekian kali ditolak, sekian kali tidak dianggap, ribuan kali ditolak, tapi dia nggak putus asa. Dia terus mencoba, dan sampai akhirnya Kentucky Fried Chicken ini bisa mendunia. Saudara, jangan pernah berhenti sebelum engkau mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara.
Amin. Terus maju, terus bermaju, terus jangan pernah berhenti, jangan pernah stop. Kalau saudara lihat dalam Nehemia pasal 4 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Ketika didengar musuh kami bawa ke rencana mereka sudah kami ketahui, dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing, ke pekerjaannya. Saudara perhatikan, mereka terus berusaha sambil berjaga-jaga. Kalau saudara baca ayat yang ke-16 dan 17, coba tolong dibantu. Ayat 16 dan 17, langsung next slide aja. Ya. Saudara perhatikan, mereka walaupun diancam tantangan, mereka tetap bekerja. Sambil apa? Mereka berjaga-jaga. Bayangkan saudara ya, ayat 16. Ayat 16 dikatakan, sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang apa? Tombak. Jadi ada yang bekerja, ada yang pegang tombak. Karena pembangunan harus terus berjalan, nggak boleh berhenti. Coba bayangkan kalau mereka ditantang oleh bangsa-bangsa, mereka ditantang oleh Sanbalat, mereka ditantang dengan Tobia, lalu mereka putus asa, ya sudahlah kita nggak bisa maju, kita nggak mungkin bisa bangun tembok ini, udah kita kembali mundur saja. Ini pekerjaan yang sia-sia. Tapi mereka tidak, saudara. Dia lakukan terus, dia berjuang terus maju. Cara kerjanya begini, mereka kerja, sebagian lagi yang lain memegang tombak. Ada yang pegang perisai dan panah dan mengenakan baju zirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Ayat 17. Cepat tolong. Ayat 17. Yang membangun di tembok orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaan dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Jadi satu tangan pegang senjata, satu tangan sambil kerja. Saudara lihat bagaimana mereka berjuang membangun tembok Yerusalem itu. Tidak mudah. Mereka tidak pantang menyerah. Mereka terus bekerja. Walaupun mereka sambil bekerja, sambil pegang senjata. Karena kalau satu saat nanti musuh datang, mereka berperang. Anak Tuhan itu harus siap siaga. Amin. Haleluya. Saudara harus siap siaga. Maju terus. Ada tantangan di depan. Jangan takut. Jangan pernah mundur. Percaya Tuhan menyertai. Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Lawan setiap pekerjaan-pekerjaan setan yang mau mengganggu kita. Saudara, firman Tuhan yang kita terima hari ini mengingatkan kita untuk apa? Untuk kita bisa menang, untuk kita bisa unggul di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi. Saudara, banyak dari kita memiliki pengertian bahwa iblis itu sangat kuat, dia akan menghancurkan hidup kita. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, iblis itu, saudara, tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena iblis itu sudah dikalahkan. Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Dan kita ini lebih daripada pemenang. Amin. Kolose pasal 2 ayat 16 dikatakan demikian. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi iblis itu sudah dikalahkan. Saudara gak usah takut lagi, maju terus dalam hidup ini. Orang bilang gak mungkin, setan bilang kamu gak mungkin berhasil, iblis taruh pikiran-pikiran yang negatif, maju. Karena kita berjalan bukan berdasarkan apa kata setan, kita berjalan bukan berdasarkan apa kata orang, tapi kita berjalan berdasarkan apa yang dikatakan Tuhan lewat firman-Nya. Haleluya. Ya, karena itu saudara jadilah orang yang selalu optimis, bukan menjadi orang yang pesimis. Ya. Saudara, kita menjadi orang yang terus mau maju dalam hidup ini. Jangan pernah mau mundur. Maju, karena Tuhan selalu menyediakan harapan yang baru dalam hidup saudara. Amin. Seorang yang bernama Grace, saudara. Ya, saudara tahu dia adalah seorang nakoda kapal angkatan laut Amerika. Ya, dan dia adalah seorang ahli di dalam komputer yang luar biasa. Dia lahir pada tahun 1906. Ya, beliau ini
namanya adalah Grace Hopper. Grace Hopper ini dalam satu pernyataannya dia berkata begini, dia ini seorang ahli nakoda kapal. Satu-satunya wanita pertama Amerika yang mendapatkan penghargaan yang luar biasa di dalam ilmu kelautan dan ilmu perkapalan. Salah satu komputer di Angkatan Laut Amerika itu diberi nama Grace karena jasanya dia. Ya, dia pernah dapat penghargaan begitu banyak sekali, saudara. Apa yang dia katakan begini? Dia katakan begini, a ship in port is safe, but that's not what ship are built for. Artinya kapal itu, saudara, kalau di pelabuhan aman, dia tenang, gak akan menghadapi badai, gak akan menghadapi gelombang. Tapi kapal itu dibuat bukan untuk cuman magang di dermaga, dia dibuat untuk mengarungi lautan lepas. Saudara, Tuhan mendesain saudara bukan untuk menjadi manusia yang hidup tanpa tantangan, tanpa gelombang. Tuhan menciptakan saudara untuk saudara bisa mengalami tantangan gelombang. Tapi walaupun saudara ada dalam tantangan dan gelombang hidup ini, jangan takut, karena Tuhan ada bersama dengan saudara. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Jangan pernah takut dalam kehidupan ini, saudara. Tuhan itu memberikan kekuatan kepada saudara. Ayat yang terakhir, Nehemia pasal 4 ayat yang ke-10. Bangsa Yehuda, suku Yehuda dan bangsa Israel sempat terpengaruh dengan perkataan Tobia dan Sanbalat, saudara. Ya, dikatakan begini, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Ada banyak orang Kristen seperti ini. Waktu iblis berkata yang negatif, orang lain berkata yang negatif, dia bilang, iya ya benar, saya nggak mungkin bisa berhasil. Oh iya ya benar, saya nggak mungkin bisa mampu. Saudara, kita terpengaruh dengan apa kata orang, tapi kita mau belajar, kita bangkit menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang yang unggul di tengah badai ini. Jangan pernah terpengaruh dengan apa yang dikatakan orang lain, sekalipun orang itu adalah orang terdekat kita. Amin. Kalau itu perkataan yang bukan membangun, kalau itu perkataan yang mematikan iman kita, kalau itu perkataan yang tidak membangkitkan semangat kita, buang di tempat sampah. Jangan simpan di hati. Haleluya. Kalau tahu itu sampah, biarkan itu di tempat sampah. Tapi kalau itu mutiara, itu berlian, simpan, karena itu berharga. Amin. Tapi kalau sampah, biarkan dia di tempat sampah. Itu akan merusak hidup saudara, akan membawa penyakit dalam hidup saudara. Sampah biarlah sampah, tapi kalau itu berlian dan mutiara, ambil, karena itu akan membawa berkat dalam hidup saudara dan saya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Saya minta pemain musik boleh maju ke depan. Haleluya. Engkau ada bersama-sama dengan kami, Tuhan. Di tengah badai hidup ini, Engkau selalu menyertai kami. Kami belajar dari Nehemia hari ini, bagaimana ketika dia membangun tembok Yerusalem, begitu banyak tantangan yang dihadapi. Demikian juga dalam hidup kami, mungkin ketika kami menjalani hidup ini, tantangan demi tantangan ada dalam hidup kami. Tapi kami mau belajar untuk selalu berdoa. Kami percaya waktu kami berdoa, kami menjadi orang-orang yang menang. Kami mau belajar untuk membangun strategi yang baru. Kami butuh hikmat Tuhan. Kami mau belajar untuk membangun kesatuan tim di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga kami. Kami perlu maju terus, tidak mau menoleh ke belakang. Karena kami tahu Tuhan menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan dalam hidup kami. Oh Tuhan, biar kami menjadi orang yang unggul di tengah badai kehidupan ini. Pandemik boleh ada, musibah, masalah, pergumulan boleh ada, tapi kami akan menjadi orang yang unggul dan menang karena Tuhan ada di pihak kami.
haleluya. Ku percaya Kau kekuatanku, Kau pertolonganku. Ku takkan pernah gentar menghadapi setiap persoalan hidup. Ada Tuhan banyak